Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya. Nama Kardianto, calon guru penggerak angkatan 4, dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi, pengerjaan modul 2.2a5. Ruang kolaborasi, pembelajaran sosial dan emosional. Hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian. Namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Helen Keller, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 3 dari kelas 55 Nganjuk, terdiri dari saya sendiri Kardianto, unit kerja SDN 2 Warujayaeng. Berikutnya Diki Lestiana dari SDN 2 Tanjung Anom. Kemudian yang ketiga yaitu Lastri dari SDN 2 Sonobekel. Dan yang terakhir yaitu Suci Maratus Sarya dari SMP Darussolihin Boarding School Tanjung Anom. Pendamping yaitu Ibu Ari Ika Kusumayanti. Kemudian fasilitator yang terhormat Ibu Tutik Saktiningsih. Modul 2.2a5. Ruang kolaborasi, pembelajaran sosial dan emosional. Moda, diskusi daring sinkron. A. Tujuan pembelajaran khusus, menguraikan bentuk penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Pertanyaan pemantik untuk pembelajaran ruang kolaborasi. 1. Apakah kekuatan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain? 2. Bagaimana Anda mengelola kekuatan tersebut untuk dapat bersinergi dengan CGP lain? 3. Apakah praktik pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional yang telah Anda lakukan selama ini? Setelah Anda mempelajari 5 kompetensi sosial emosional, KSE, sekarang saatnya Anda berkolaborasi, untuk menguraikan implementasi atau penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional untuk murid. Sesuai dengan kelompok jenjang pendidikan masing-masing, yang sudah pernah Anda terapkan. Kelompok A sama dengan PAUD, kelas 2, B sama dengan kelas 3-6, C sama dengan SMP, D sama dengan SMA. Jika sebelumnya Anda bekerja sendiri, kali ini Anda akan melakukan aktivitas berkelompok bersama guru-guru dari kelompok jenjang pendidikan yang sama. Ini saatnya Anda memperdalam pemahaman Anda melalui aktivitas yang memungkinkan Anda saling melempar ide, mendengarkan ide rekan CGP lain, bertanya, mengklarifikasi pemahaman ataupun miskonsepsi yang mungkin masih Anda miliki. Selanjutnya Anda akan mempresentasikan hasil kolaborasi dalam kelompok tersebut dalam kelompok besar untuk saling belajar, berbagi, dan menguatkan. Tugas 3.1. 1. Setiap anggota merefleksikan satu bentuk pembelajaran sosial dan emosional yang sudah diterapkan di kelas atau sekolah selama ini. Upayakan jawaban yang bervariasi dari tiap anggota kelompok. 2. Uraikan cara implementasi, bentuk PSE, KSE yang dikembangkan, apa yang dilakukan dan dikatakan guru, instruksi yang disesuaikan dengan karakteristik murid pada jenjang pendidikan tersebut. Tuangkan hasil refleksi pada tabel 3.1. Tugas 3.2. 1. Berdasarkan analisis 5 KSE yang sudah dipelajari, manakah KSE yang belum tercakup atau paling jarang diterapkan selama ini? Diskusikan dengan kelompok Anda tentang contoh penerapan pembelajaran yang dapat mengembangkan KSE tersebut, yang disesuaikan dengan karakteristik jenjang murid kelompok Anda. 2. Susunlah 5 ide baru penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu. Dalam tabel 3.2, Anda dapat memodifikasi ide-ide kegiatan yang ada dalam isi dan lampiran modul, maupun sumber lainnya sebagai referensi. Silakan unduh format tabel 3.1 dan tabel 3.2 di sini. Pengantar tugas dalam ruang kolaborasi oleh Ibu Fasilitator. Tujuannya yang pertama memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri.
Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yaitu keterampilan atau membangun relasi resiliensi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu masalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dilanjutkan slide berikutnya. Mengapa PSE? Menurut Mogratz and Nobel 2011, murid yang memiliki tingkat well-being yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dan daya lenting atau resiliensi dalam menghadapi stres dan terlibat dalam perilaku sosial yang bertanggung jawab. Pengantar berikutnya, apa implementasi pembelajaran sosial dan emosional atau PSE? Yang pertama, mengajarkan kompetensi sosial emosional atau KSE secara spesifik dan eksplisit belum banyak diimplementasikan. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional atau KSE ke dalam praktek mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid, integrasi dalam pembelajaran. Yang keempat, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid, itu protokol, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri orang lain dan lingkungan, yaitu rutin. Pengantar berikutnya, contoh implementasi pembelajaran sosial dan emosional diantaranya: 1. Rutin, kegiatan atau pendekatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik yang dilakukan secara rutin, misalnya ekstrakurikuler, perayaan hari besar, kegiatan sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam bersama, kunjungan perpustakaan, membaca bersama, seminar atau pelatihan, dan lain-lain. Dari pengantar tadi, kelompok kami melakukan diskusi dengan hasil sebagai berikut. Hasil diskusi kelompok kami. Tabel 3.1 penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan. Cara penerapan, bentuk pembelajaran sosial emosional, KSE yang dikembangkan, yang dilakukan oleh guru, dan yang terakhir, kolom terakhir, hal penting yang harus disampaikan kepada murid. Yang pertama, rutin. Bentuk pembelajaran sosial emosionalnya melakukan ice breaking. KSE yang dikembangkan, kesadaran diri. Yang dilakukan guru melakukan ice breaking pada saat pembelajaran sedang tidak kondusif. Hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid, yaitu guru menginstruksikan anak untuk melakukan ice breaking untuk mengembalikan fokus dan mindfulness. Cara penerapan yang spesifik. Bentuk pembelajaran sosial emosionalnya yaitu segitiga restitusi. KSE yang dikembangkan, pengelolaan diri. Yang dilakukan guru melakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk mengatasi siswa yang sedang bermasalah. Hal yang penting harus disampaikan kepada murid yaitu mengenal identitas, menanyakan keyakinan, dan yang terakhir validasi masalah. Berikutnya, rutin dan integrasi. Ini cara penerapan. Bentuk pembelajarannya Jumat berkah. Yang kedua, pembelajaran setiap hari Jumat. Ya, maksudnya pembelajaran setiap hari ini yang tergolong integrasi. Saya ulangi ya. Yang rutin,
misalnya Jumat Berkah. KSE yang dikembangkan kesadaran sosial. Yang dilakukan guru melakukan Jumat Berkah dengan kegiatan infak. Hal yang harus disampaikan kepada murid, guru mengingatkan murid untuk kesadaran berinfak. Yang kedua, integrasi. Ini bentuk pembelajaran sosial emosional, pembelajaran setiap hari yang dikembangkan sama, yaitu kesadaran sosial. Yang dilakukan guru memasukkan kesadaran sosial melalui KI 2 atau kompetensi sikap sosial. Ini Bapak Ibu dan teman-teman lebih paham tentang KI 1, KI 2, KI 3 sampai KI 4. Berikutnya hal yang harus disampaikan kepada murid. Guru mengaitkan materi yang dipelajari ke dalam kompetisi sikap sosial atau KI 2. Berikutnya rutin. Ini masih kategori rutin, bentuk pembelajaran yang pertama budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. KSE yang dikembangkan yaitu keterampilan berelasi. Yang dilakukan guru menerapkan budaya 5S dalam menjalin hubungan relasi antar semua warga sekolah. Hal yang penting disampaikan pada murid, guru menjadi teladan penerapan budaya 5S sekaligus mengingatkan murid untuk menerapkan budaya 5S. Kemudian kegiatan rutin berikutnya yaitu diskusi kelompok. Ini untuk pengembangan sosial emosionalnya, yaitu tadi KSE yang dikembangkan keterampilan berelasi. Yang kedua ini melaksanakan diskusi kelompok dalam pembelajaran. Yang perlu disampaikan kepada siswa, guru memfasilitasi berjalannya diskusi kelompok agar berjalan kondusif. Berikutnya lagi, spesifik, yaitu kesepakatan waktu dalam menyelesaikan tugas kelas. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini KSE yang dikembangkan. Yang dilakukan guru membuat kesepakatan bersama dengan murid berkaitan waktu penyelesaian tugas. Hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid, guru dan siswa sama-sama menyepakati waktu dan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Berikutnya hasil diskusi tabel 3.2 ide penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang akan dilakukan. Jenjang pendidikan B dengan keterangan A sama dengan PAUD sampai dengan kelas 2, B sama dengan kelas 3 sampai dengan kelas 6, C sama dengan jenjang SMP, dan D sama dengan jenjang SMA. Karena kami umumnya di kelas SD, di jenjang SD, maka ini kelompoknya jenjang pendidikan kelompok B. Baik, KSE yang dikembangkan yaitu kesadaran diri. Cara penerapannya rutin, terintegrasi, dan spesifik. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya untuk yang rutin mengenali emosi diri yang muncul. Yang dilakukan guru melakukan praktek teknik stop. Hal penting yang harus disampaikan pada murid, melakukan langkah-langkahnya seperti stop, berhenti melakukan aktivitas, atau take a deep breath, tarik napas dalam-dalam, observasi atau amati, dan proses atau lanjutkan. Cara penerapan yang terintegrasi dalam pembelajaran, bentuk pembelajaran sosial emosional yaitu mengontrol emosi diri yang muncul. Terus yang dilakukan guru, tangkap terhadap kondisi murid dengan bertanya yang dirasakan saat ini. Hal yang penting yang harus disampaikan pada murid, guru menanyakan keadaan murid. Apa kalian sudah capek? Apa kalian sudah kehilangan fokus?
Berikutnya, cara penerapan yang spesifik, yaitu bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya memeriksa emosi diri yang muncul. Yang dilakukan guru melakukan praktek teknik memeriksa diri. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid, meminta siswa untuk menuliskan tentang perasaan yang dialami atau dirasakan pada pikirannya setelah menjalani sebuah kegiatan. Berikutnya KSE yang dikembangkan yaitu pengelolaan diri. Cara penerapan sama, yaitu rutin. Bentuk penerapannya memulai pembelajaran dengan bernyanyi. Yang dilakukan guru, pengelolaan emosi dan fokus dan empati. Hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid, mengajak siswa bernyanyi sebelum dan pada saat proses pembelajaran untuk meningkatkan fokus anak. Mengajak anak untuk merefleksikan kebahagiaannya setelah mengikuti seluruh pembelajaran dengan bernyanyi. Terus cara penerapan yang berikutnya yaitu terintegrasi dalam pembelajaran. Jadi pengelolaan diri yang terintegrasi dalam pembelajaran. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya memulai pembelajaran dengan menanyakan keadaan murid. Yang dilakukan guru, pengelolaan emosi dan fokus dan empati. Hal yang harus disampaikan kepada murid, guru menanyakan keadaan murid, apa kabar hari ini, sudah siap untuk belajar, dan sebagainya. Kita lanjutkan pada kesadaran sosial. Jadi KSE yang dikembangkan kesadaran sosial, sifatnya spesifik. Jadi yang lanjutannya tadi, ice breaking, pengelolaan emosional, fokus, memberikan arah yang jelas kepada murid untuk melakukan ice breaking. Sekarang yang kedua, ulangi ya, pengelolaan diri. Ini yang ketiga, kesadaran sosial. Rutin, keterampilan yang dikembangkan yaitu keterampilan berempati, melatih kemampuan untuk mengenal dan memahami serta ikut merasakan perasaan emosi orang lain sehingga dapat melihat perspektif sudut pandang orang lain. Yang disampaikan pada murid, mengajak murid menaruh perhatian pada perasaan orang lain, mengajak murid berlatih berpikir sebelum berbicara, mengajak murid meyakini bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang sama. Yang terintegrasi dalam pembelajaran, keterampilan berempati, pengelolaannya mengamalkan sikap tenggang rasa, hormat menghormati, dan saling menghargai. Yang disampaikan kepada murid, mengajak murid agar selalu memiliki tenggang rasa serta perhatian pada perasaan orang lain. Yang bersifat protokoler, yaitu keterampilan berempati. Yang dilakukan yaitu pengumpulan dana untuk korban bencana alam. Yang diajak guru, yang disampaikan pada murid, yaitu mengajak murid agar berempati pada korban bencana alam dengan mengumpulkan bantuan kemanusiaan. KSP yang keempat yaitu keterampilan relasi, sifatnya rutin. Kegiatan yang dilakukan sholat duha bersama-sama. Hal yang dikembangkan, murid melaksanakan sholat duha bersama teman dan guru secara bersama-sama setiap hari 15 menit sebelum jam istirahat. Hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid, guru menjelaskan pentingnya sholat duha bersama. Guru mengarahkan kepada siswa untuk berrelasi yang baik pada saat sholat duha dengan pembagian tugas yang jelas, misalnya melaksanakan piket kebersihan musola. Yang terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu melaksanakan tutorial sebaya.
Hal yang dilakukan dalam sebuah materi tertentu dalam pembelajaran, guru meminta siswa yang sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran untuk menjadi tutor sebaya bagi teman-teman lainnya. Hal yang disampaikan pada murid, guru mengajak murid yang sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran untuk menjadi tutor sebaya bagi teman-teman lainnya. Guru menjelaskan dengan detail bagaimana menjadi tutor sebaya yang baik. Guru menjelaskan kepada murid agar pelaksanaan berjalan dengan menjalin kerjasama yang baik. Berikutnya yang bersifat spesifik, yaitu bentuknya kerjasama dalam kelompok. Yang dilakukan yaitu keterampilan mencapai pesan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif, keterampilan untuk menghargai pendapat orang lain, keterampilan mengelola tugas. Hal yang disampaikan pada murid, mengajak murid melakukan peran yang berbeda. 2. Mengajak siswa mengelola perbedaan atau konflik. 3. Mengajak siswa menentukan indikator tujuan keberhasilan bersama. Berikutnya KSE yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang bersifat rutin, yaitu menumbuhkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Hal yang dilakukan, menganalisis situasi, menganalisis alternatif pilihan, mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan masing-masing. Hal yang perlu disampaikan yaitu mengajak siswa menganalisis permasalahan, membuat alternatif pilihan, hasil konsekuensi, dan mengambil keputusan. Yang terintegrasi dalam pembelajaran yaitu kemampuan mengambil keputusan saat mengerjakan tugas-tugas pembelajaran dari guru. Guru menjelaskan secara detail langkah-langkah penyelesaian tugas-tugas tersebut. Hal yang disampaikan kepada siswa yaitu guru menyampaikan cara mengambil keputusan yang benar dalam menyelesaikan tugas dengan benar. Hal yang bersifat spesifik, kemampuan mengambil keputusan saat menghadapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran. Guru menganalisis permasalahan murid, guru memberikan solusi atas permasalahan. Dan yang perlu disampaikan kepada murid yaitu guru menyampaikan kepada murid untuk mengambil keputusan yang tepat agar masalah yang dihadapi dengan mengambil resiko yang paling kecil. Oh, ternyata sudah selesai. Demikian teman-teman hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.